Nomor satu adalah solusi posisi rumah yang bertetangga dengan makam. Bagi banyak orang, makam adalah tempat yang menakutkan. Itu sebabnya banyak orang memilih lokasi rumah yang jauh dari rumah masa depan tersebut. Dalam ilmu Feng Shui, ada beberapa lokasi yang bisa mendatangkan energi negatif atau yin. Salah satunya adalah pemakaman. Pemakaman adalah tempat arwah dan berenergi yin. Berbeda dengan dunia manusia yang berenergi yang. Kuburan juga merupakan tempat orang menangis, bahkan tak jarang tangisan histeris. Energi seperti ini yang sebenarnya tidak cocok bagi rumah. Kendati demikian, pekuburan tidak dapat disamaratakan. Harus dilihat kondisinya masing-masing. Pada dasarnya, semakin besar area sebuah pekuburan, semakin besar pengaruh energi yin. Energi yin akan melemah pada pekuburan yang terang dan sudah lama. Misalnya, sebuah taman makam Belanda yang terawat baik dan sudah puluhan tahun tidak diisi lagi oleh penghuni baru. Maka energi yin-nya tidak akan terasa. Energi yin sangat mudah dirasakan oleh manusia. Bila sebuah pekuburan terasa menyeramkan, maka bisa dipastikan energi yin di sana besar. Suasana menyeramkan di sebuah pemakaman dapat disebabkan oleh banyaknya pohon, terutama yang berukuran besar, sehingga menyebabkan lokasi terlalu teduh. Dilihat dari lokasi, pengaruh yin sangat kuat jika berada di depan rumah. Pasalnya, makam dengan mudah dapat terlihat dari rumah, yang tentu saja mendatangkan suasana seram. Sementara posisi makam yang lebih tinggi dari rumah memiliki hawa yin yang lebih besar dibanding posisi yang rendah dari rumah. Mengecat dinding menjadi warna merah bisa menjadi salah satu solusi apabila rumah Anda berbatasan langsung dengan kuburan. Untuk membangun rumah, pemilik harus memperhatikan jarak aman dari kuburan. Pada prinsipnya, penghitungan jarak kuburan seperti menghitung jarak pohon. Jika di rumah ada pohon setinggi sekitar 10 meter, sementara jarak rumah Anda dengan pohon hanya 8 meter, maka pasti pohon akan berpengaruh bagi rumah. Sama halnya dengan kompleks pemakaman. Jika lebar pekuburan 100 meter, maka jarak rumah dengan pekuburan cuma 30 meter, maka pengaruhnya akan besar. Sementara jika jaraknya lebih besar dari lebar pekuburan, maka tidak akan banyak pengaruhnya. Namun, jika sudah terlanjur memiliki lahan atau memiliki kapling yang berhadapan dengan makam, solusi terbaik adalah memundurkan bangunan rumah sejauh mungkin dari makam. Kemudian, di halaman depan sebaiknya ditanam tumbuhan yang memiliki unsur api seperti buffer. Tanaman yang memiliki unsur api umumnya memiliki warna dominan merah, seperti palem merah, flamboyan, atau tumbuhan perdu dengan warna merah pekat. Jika rumah menempel dengan pemakaman atau rumah duka, menyarankan agar tembok yang berbatasan langsung dengan pemakaman dicat merah agar hawa yin bisa berkurang. Penerangan dan penghawaan di ruang yang berbatasan langsung juga harus cukup.
Jika tidak, penghuninya bisa sakit-sakitan, kesurupan, atau rumah diganggu oleh hantu. Nomor 2 adalah solusi membangun di lahan bekas makam. Pesatnya perkembangan properti membuat harga tanah semakin meroket. Di sisi lain, pengembangan kian kesulitan mencari lahan. Tidak jarang kita mendengar pemakaman pun dikorbankan untuk dijadikan perumahan, apartemen, dan lain-lain. Dari sisi bisnis, mungkin hal ini tak masalah. Tetapi hal ini berbeda jika dilihat dari kacamata Feng Shui. Dalam pandangan Feng Shui, memiliki properti di atas tanah bekas makam tidak menguntungkan. Pasalnya, tanah pemakaman mengandung hawa yin, berbeda dengan manusia yang berenergi yang. Bagi orang Tionghoa, makam merupakan tempat pemujaan kepada leluhur. Orang Tionghoa percaya jika para leluhur mereka membawa pengaruh langsung bagi kesejahteraan keturunannya, sehingga makam ditempatkan di lokasi, arah hadap, dan kontur yang bagus. Hal ini membuat banyak lokasi atau kompleks pemakaman Tionghoa terlihat rapi dan terkesan mewah. Menempati lokasi bekas makam tanpa mengikuti aturan Feng Shui bisa menyebabkan munculnya kejanggalan bagi penghuninya. Misalkan, penghuni mendengar suara orang berjalan tetapi tidak ada orangnya. Lantas, bagaimana jika makam dibongkar untuk peruntukan lain? Jika tanah makam harus berubah peruntukannya, energi yin-nya harus diubah menjadi energi yang. Usaha pertama yang harus dilakukan adalah menetralkan energi yin. Lahan makam yang akan dipakai untuk perumahan atau tempat komersial terlebih dahulu harus dibersihkan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan jenazah yang ada di dalamnya. Setelah jenazah dipisahkan, tanah bekas kuburan dikeruk sedalam kurang lebih setengah meter. Tujuannya agar tanah kuburan dibuang dan diganti dengan tanah yang baru. Cara lain yang bisa menetralkan energi yin adalah menyiram air garam di seluruh area pemakaman. Cara membersihkannya adalah dengan menyiram air garam sebanyak 100 kg yang dimasak terlebih dahulu. Setelah mendidih, air itu disiramkan di bekas tanah makam tersebut. Langkah tersebut harus dilakukan agar pengaruh yin tidak terlalu besar. Jika tidak dilakukan, hal ini bisa menyebabkan usaha yang dikembangkan tidak akan sukses atau pemilik rumah bisa sakit-sakitan atau tertimpa musibah. Hawa yin yang sangat kuat juga bisa mendatangkan bayangan yang bisa disebut hantu. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, sebaiknya lokasi tersebut tidak langsung dibangun, setidaknya 1-3 tahun. Hal ini dilakukan agar energi di lokasi bekas makam kembali normal. Salah satu tanda yang memperlihatkan lahan tersebut sudah normal adalah tumbuhnya tanaman berbatang keras dan berwarna kemerahan yang bersifat yang. Semoga bermanfaat buat Anda.